Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari metode Euler, salah satu metode numerik paling dasar namun sangat penting dalam dunia komputasi teknik. Meskipun konsepnya sederhana, metode ini menjadi fondasi bagi berbagai perangkat lunak simulasi yang digunakan oleh para insinyur untuk menganalisis sistem yang kompleks. Dalam dunia nyata, tidak semua persoalan teknik dapat diselesaikan menggunakan rumus eksak. Banyak sistem berubah terhadap waktu dan memiliki perilaku yang kompleks sehingga membutuhkan pendekatan numerik. Disinilah metode Euler berperan sebagai alat untuk memperkirakan solusi suatu sistem dinamis. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengetahui bagaimana baterai kendaraan listrik terisi dari kondisi kosong hingga penuh, bagaimana arus berubah pada rangkaian elektronik, atau bagaimana kecepatan motor listrik berubah akibat perubahan beban, kita berhadapan dengan sistem yang dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Mahasiswa sekalian, sebelum membahas metode Euler, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial biasa atau Ordinary Differential Equation, OD. OD adalah persamaan yang menggambarkan bagaimana suatu besaran berubah terhadap waktu. Dalam teknik elektro, hampir semua sistem dinamis dapat dimodelkan menggunakan OD. Tegangan baterai berubah seiring waktu, arus listrik berubah terhadap waktu, bahkan kecepatan motor listrik juga berubah terhadap waktu. Semua fenomena tersebut dapat direpresentasikan menggunakan persamaan diferensial. Jika mahasiswa menggunakan sepeda motor listrik, indikator baterai yang menunjukkan persentase daya sebenarnya merupakan hasil perhitungan yang melibatkan model matematis dan persamaan diferensial. Demikian pula pada smartphone yang digunakan sehari-hari, sistem manajemen baterai terus menghitung kondisi baterai berdasarkan perubahan tegangan dan arus secara real-time. Dalam industri, OD digunakan untuk memodelkan sistem kontrol pembangkit listrik, sistem pendingin pabrik, robot industri, hingga kendaraan otonom. Mahasiswa sekalian, lalu bagaimana jika persamaan diferensial tersebut sulit diselesaikan secara analitik? Bayangkan kita sedang berjalan di tengah kabut tebal di sebuah perbukitan. Kita tidak dapat melihat tujuan akhir secara jelas. Namun kita dapat melihat kemiringan tanah tepat di bawah kaki kita. Berdasarkan kemiringan tersebut, kita melangkah sedikit demi sedikit menuju arah berikutnya. Inilah filosofi dasar metode Euler. Kita tidak perlu mengetahui solusi lengkap dari suatu sistem. Kita cukup mengetahui kondisi saat ini dan laju perubahannya, kemudian memperkirakan kondisi berikutnya secara bertahap. Karena menggunakan pendekatan bertahap, metode ini mudah diprogram dan menjadi dasar bagi berbagai metode numerik yang lebih canggih. Mahasiswa sekalian, prinsip kerja metode Euler adalah menggunakan nilai saat ini dan kemiringan atau slope saat ini untuk memperkirakan nilai pada langkah berikutnya. Semakin kecil interval waktu yang digunakan, semakin baik hasil pendekatannya. Dalam praktik teknik, konsep ini sangat mirip dengan sistem monitoring industri. Sensor mengukur kondisi saat ini, kemudian sistem kontrol memperkirakan kondisi berikutnya berdasarkan data yang tersedia. Sebagai contoh, pada pembangkit listrik tenaga surya, sistem pengontrol harus memperkirakan perubahan energi yang akan masuk berdasarkan kondisi cuaca saat ini. Meskipun tidak mengetahui kondisi masa depan secara pasti, sistem dapat melakukan prediksi bertahap menggunakan prinsip yang mirip dengan pendekatan numerik. Mahasiswa sekalian, pada materi ini kita menggunakan studi kasus pengisian baterai. Model matematis yang digunakan menggambarkan bahwa laju kenaikan tegangan baterai berbanding lurus dengan selisih antara tegangan maksimum dan tegangan saat ini. Ketika baterai masih kosong, proses pengisian berlangsung relatif cepat. Namun ketika baterai mulai mendekati kondisi penuh, proses pengisian menjadi semakin lambat. Fenomena ini dapat kita lihat langsung pada telepon genggam. Saat kapasitas baterai masih 20%, pengisian berlangsung cukup cepat. Namun ketika mencapai 90% ke atas, proses pengisian cenderung melambat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan baterai dan memperpanjang umur pakainya. Prinsip yang sama diterapkan pada kendaraan listrik modern seperti mobil listrik dan sepeda motor listrik yang saat ini semakin banyak digunakan masyarakat. Mahasiswa sekalian, secara fisik, kurva pengisian baterai memiliki karakteristik eksponensial. Tegangan naik dengan cepat pada awal pengisian, kemudian perlahan melambat ketika mendekati tegangan maksimum. Model ini menggambarkan perilaku baterai yang sesungguhnya sehingga banyak digunakan dalam simulasi sistem penyimpanan energi. Pada industri energi terbarukan, simulasi seperti ini sangat penting. Sebelum membangun sistem penyimpanan energi berbasis baterai berkapasitas besar, para insinyur melakukan simulasi untuk memperkirakan waktu pengisian, efisiensi energi, dan umur baterai. Tanpa simulasi numerik, proses perancangan akan menjadi jauh lebih mahal dan memerlukan banyak percobaan langsung. Mahasiswa sekalian, dalam penerapan metode Euler terdapat beberapa langkah utama. Pertama, menentukan kondisi awal sistem. Pada kasus ini, baterai diasumsikan dalam kondisi kosong. Kedua, menentukan ukuran langkah atau step size. Nilai ini sangat penting karena menentukan keseimbangan antara akurasi dan waktu komputasi. Ketiga,
Melakukan perhitungan berulang menggunakan formula Euler hingga mencapai waktu simulasi yang diinginkan. Keempat, menyimpan seluruh hasil simulasi untuk dianalisis dan divisualisasikan. Konsep ini tidak hanya digunakan pada simulasi baterai. Pada sistem robot industri, komputer melakukan perhitungan berulang ribuan kali setiap detik untuk memperkirakan posisi lengan robot dan menjaga ketepatan gerakannya. Mahasiswa sekalian, saat ini implementasi metode Euler hampir selalu dilakukan menggunakan komputer. Bahasa pemrograman seperti Python menjadi pilihan populer karena sederhana dan memiliki banyak pustaka ilmiah yang mendukung komputasi numerik. Dalam dunia industri, simulasi numerik sering dijalankan sebelum suatu sistem benar-benar dibangun. Dengan demikian perusahaan dapat menghemat biaya pengembangan dan mengurangi risiko kegagalan. Misalnya sebelum merancang Battery Management System atau BMS pada kendaraan listrik, para engineer terlebih dahulu membuat model matematika dan simulasi numerik untuk memprediksi perilaku baterai pada berbagai kondisi operasi. Mahasiswa sekalian, salah satu kelebihan model pengisian baterai yang sedang kita pelajari adalah adanya solusi analitik yang dapat digunakan sebagai pembanding. Dengan demikian, kita dapat mengevaluasi seberapa baik hasil yang diberikan oleh metode Euler. Namun dalam banyak kasus nyata, solusi analitik tidak tersedia. Sistem tenaga listrik modern, jaringan distribusi energi, robotika, maupun sistem kontrol industri seringkali memiliki model yang terlalu kompleks untuk diselesaikan secara eksak. Pada kondisi seperti inilah metode numerik menjadi sangat penting karena mampu memberikan solusi yang cukup akurat meskipun solusi matematis eksaknya tidak diketahui. Mahasiswa sekalian, salah satu faktor terpenting dalam metode Euler adalah pemilihan step size atau ukuran langkah. Semakin kecil nilainya, semakin tinggi akurasi simulasi. Namun konsekuensinya adalah waktu komputasi menjadi lebih lama karena jumlah iterasi semakin banyak. Sebaliknya, jika ukuran langkah terlalu besar, hasil simulasi dapat menyimpang jauh dari kondisi sebenarnya. Fenomena ini sangat relevan pada aplikasi industri. Misalnya pada sistem kontrol pembangkit listrik, kesalahan perhitungan yang terlalu besar dapat menyebabkan respons sistem menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, pemilihan parameter simulasi harus dilakukan dengan hati-hati. Seorang engineer harus mampu menyeimbangkan antara akurasi dan efisiensi komputasi sesuai kebutuhan sistem. Mahasiswa sekalian, setiap metode numerik memiliki error. Pada metode Euler, error muncul karena kita menggantikan kurva yang sebenarnya melengkung dengan garis lurus pada setiap langkah perhitungan. Error kecil pada satu langkah akan terakumulasi ketika simulasi berlangsung dalam waktu yang lama. Inilah sebabnya para insinyur selalu melakukan validasi hasil simulasi dengan data eksperimen atau metode yang lebih akurat. Dalam dunia penerbangan, kendaraan otonom, dan sistem medis, analisis error menjadi sangat penting karena kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap keselamatan dan kinerja sistem. Mahasiswa sekalian, metode Euler memiliki banyak aplikasi dalam teknik elektro. Salah satunya adalah simulasi pengisian dan pengosongan baterai pada Battery Energy Storage System atau BESS yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. Aplikasi lainnya adalah analisis rangkaian RC dan RL yang digunakan dalam filter elektronik dan pengolahan sinyal. Metode ini juga digunakan untuk mensimulasikan dinamika motor listrik, termasuk perubahan kecepatan dan torsi akibat perubahan beban. Selain itu, metode Euler banyak diterapkan dalam simulasi sistem kontrol seperti PID controller, analisis stabilitas sistem, dan evaluasi waktu settling pada sistem otomatis industri. Mahasiswa sekalian, setiap metode tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan utama metode Euler adalah sederhana, mudah dipahami, mudah diprogram, dan sangat cocok digunakan sebagai langkah awal mempelajari simulasi numerik. Metode ini juga cukup fleksibel untuk berbagai jenis persamaan diferensial. Namun metode ini memiliki keterbatasan dalam akurasi. Untuk simulasi yang membutuhkan ketelitian tinggi, biasanya digunakan metode yang lebih canggih seperti Runge-Kutta Orde 4 atau RK4. Meskipun demikian, hampir seluruh mahasiswa teknik elektro yang mempelajari komputasi numerik akan memulai perjalanan mereka dari metode Euler karena metode ini memberikan pemahaman yang sangat baik mengenai cara kerja simulasi numerik. Mahasiswa sekalian, pada sesi praktikum nanti, mahasiswa akan menjalankan simulasi pengisian baterai menggunakan Python dengan parameter yang telah ditentukan. Selanjutnya mahasiswa diminta mengubah nilai step size, membandingkan hasil simulasi dengan solusi analitik, menghitung error, dan menyusun laporan analisis. Melalui kegiatan ini mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung sebagai seorang engineer yang melakukan pemodelan dan simulasi sistem teknik. Mahasiswa sekalian, sebagai penutup, metode Euler merupakan pintu masuk menuju dunia komputasi numerik dan simulasi teknik. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa akan lebih mudah mempelajari metode yang lebih maju seperti Runge-Kutta, Adams-Bashforth, maupun berbagai solver modern yang digunakan dalam perangkat lunak teknik saat ini. Kemampuan memodelkan dan mensimulasikan sistem merupakan kompetensi penting bagi lulusan teknik elektro karena hampir seluruh perkembangan teknologi modern, mulai dari kendaraan listrik, energi terbarukan, robotika, sistem kontrol, hingga kecerdasan buatan,
memanfaatkan pendekatan komputasi numerik dalam proses perancangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.